Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya @penulismalam94. Cerita ini berjudul Bos Pengguna Pesugihan. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Teman-teman semua, ngerasa nggak sih akhir-akhir ini kehidupan kita semakin berat? Ya karena cari kerja semakin hari semakin susah, banyak saingan. Begitu pula kalau kita mau usaha sendiri. Harus siap modal, belum lagi persiapan yang lainnya jika mau berwirausaha. Nah, apalagi sekarang ketambahan permasalahan pandemi yang gak ada habisnya. Rakyat susah, pengangguran semakin banyak, pengusaha banyak yang bangkrut, dan angka bundir pun meningkat. Di tweet kali ini Mimin pun akan membahas sedikit cerita bos lama Mimin yang memilih bersekutu dengan iblis untuk mempermudah usahanya. Daripada lama-lama, kita langsung masuk ke cerita. Berlatar di tahun 2017, saat gue masih bekerja sebagai lead parkir. Di suatu sore HP gue berdering. Gue lihat ke layar HP. Ternyata ada telepon dari ibu bos, si owner outsourcing jasa parkir. Halo Sel, saya perintahkan kamu ambil tanah yang ada di sekitaran situ ya. Pokoknya tanah yang kamu ambil harus mewakili 4 penjuru mata angin. Timur, barat, selatan, utara. Nggak perlu banyak, saya cuma perlu segenggam aja. Dan dimasukkan ke plastiknya jadi 4. Jangan lupa, kamu tulis juga yang mana letak tanah bagian timur, barat, selatan, dan utara di masing-masing plastik ya. Awas lu, jangan sampai salah. Nanti malam saya ambil ke office. Kamu simpen tanah itu di bawah meja saya. Thanks. Belum sempat gue berbicara, si ibu bos sudah terlebih dahulu menutup teleponnya. Karena gue cuma seorang bawahan yang tampak banyak tanya, saat itu pun gue gak curiga untuk apa tanah itu diambil, dan segera melaksanakan perintah si atasan. Gue ambillah masing-masing segenggam tanah dari 4 penjuru mata angin, dan bantuan Google, serta gue masukkan ke dalam 4 plastik, sesuai instruksi. Keesokan harinya bos gue ini telepon lagi. Sekarang tugasnya gue harus disuruh ke rumahnya, dan ambil barang untuk keperluan di office parkir. Sebenarnya gue yang kerja lebih dari 2 tahun, udah sering banget bolak-balik ke rumah si bu bos ini buat ambil berkas atau sekedar ambil peralatan parkir. Jadi pas waktu itu dia telepon buat suruh gue ambil barang. Ya gue gak ada pikiran apa-apa. Setelah gue datang di rumahnya, gue seperti biasa nunggu di depan gerbang rumah dia dan tunggu si bu bos atau suaminya kasih barang ke gue. Jadi bisa dibilang kalau gue ambil barang tuh gak sampai masuk rumah. Marcel, tolong kamu masuk sini dulu. Ada yang mau ibu omongin nih, ucapnya dari dalam rumah. Gue sempat membatin. Tumben nih, atasan gue suruh masuk dalam rumahnya. Ada angin apa ya tuh orang? Sambil melangkah masuk, gue langsung dipersilakan duduk di ruang tamu rumahnya. Dan pandangan gue mulai bergerilya menjelajahi pemandangan dalam rumah si ibu owner yang mewah. Ada banyak hiasan kristal mahal dan guci-guci antik yang gue tafsir mungkin harganya belasan sampai puluhan juta rupiah. Kok kamu malah ngelamun sih? Gini, ibu suruh kamu masuk. Sebenarnya ada yang mau ibu bicarakan nih sama kamu, 4 mata. Ucapan ibu bos seketika membuyarkan lamunan gue. Gue pun mengangguk dan langsung bertanya, apa maksudnya mengundang gue untuk datang? Ibu bos dengan sedikit terbata-bata menceritakan jika proyek kerjasama di building yang memakai jasa outsourcingnya dalam kurun waktu 2 bulan akan habis. Ia meminta bantuan dukun untuk membantu usahanya secara tidak kasat mata, supaya para petinggi building bisa melanjutkan kontrak kerjasama tersebut. Ia pun sempat mengancam gue untuk tutup mulut perihal yang barusan gue dengar.
dan sekaligus memberikan perintah untuk memercikan air mineral berisi bunga kantil yang sudah dicambi-cambi oleh si dukun, tepat di 4 titik penjuru. Karena buru-buru biar cepet balik kantor, gue saat itu langsung bertanya, di mana air yang akan gue pakai untuk memercikan ke 4 penjuru titik. Tapi si ibu bos malah menyuruh gue untuk ambil botol itu sendiri ke ruang khusus yang berada di sudut lorong rumahnya. Entah kenapa walaupun saat itu masih sekitar pukul 11 pagi, rasanya sinar matahari enggan masuk ke dalam ruang rumahnya, sehingga terasa lembab dan pengap saat gue berjalan menyusuri lorong sampai ke ruangan yang dimaksud. Ternyata ibu bos dari belakang ngikutin langkah gue, dan saat gue berhenti tepat di depan pintu yang di sisinya ada payung berwarna hijau, kayak payung buat mantan gitu, tapi ukurannya gak terlalu besar. Dia bilang, "Ini tempatnya, kamu masuk sini, ambil botol air mineral itu, dan tolong juga bersihin ruangan ini ya." Oh iya teman-teman, bos gue ini emang dari dulu gak pernah ada pembantu yang nginep atau sekedar cuci gosok pulang hari. Santer ada gosip kalau ibu bos ini rewel dan juga pelit. Buat gue sih, kalau bos rewel, ya wajarlah. Dimana-mana bos itu rewel. Nah untuk yang kedua ini, gue setuju sih, bos gue ini pelit. Dosanya diminta, juga mungkin gak dikasih. Jadi ART banyak yang gak betah. Sehari-hari dia ngandelin jasa laundry buat cuci gosok baju keluarganya, dan jasa daring Goslin buat bersihin rumah. "Bu, serius nih, saya disuruh bersihin ruangan ini?" tanya gue sambil nunjuk ke pintu ruangan yang kayaknya masih dikunci. "Ya iyalah, makanya kan ibu suruh kamu kesini. Sekalian nanti pulangnya kamu bawa tuh termal buat stok gulungan kertas untuk karcis parkir. Udah jangan banyak tanya, pokoknya saya mau ruangan ini udah rapi ya." Tutup pembicaraannya sambil menyerahkan sapu serta pengki untuk gue pakai. Baru aja pintu ruangan gue buka, gue disambut sama wangi menyan dan bau-bau wangi minyak menyengat hidung. Semua dinding kamar itu dicat hitam, sehingga waktu gue nyalain lampu, ruangan pun masih terasa gelap dan hawanya lembab. Perlu beberapa detik supaya mata gue bisa fokus menjelajahi ke dalam ruangan tersebut. Gue sempat kaget ketika kaki gue menginjak ada banyak cacaran abu dupa di lantai, yang juga semua serba hitam. Pandangan gue ke dispen sama meja yang di atasnya penuh sesajen, kopi, teh, susu, air putih, yang kalau dihitung ada 7 gelas kecil, tempat bakaran menyan serta dupa, air dalam baskom aluminium yang berisi kembang setaman, dan terakhir ada buah-buahan segar ditambah kecil. Seketika bulu kuduk gue langsung naik. Belum lagi ada semilir angin yang meniup di daerah tengkuk leher. Duh, sial, tiba-tiba merinding gini sih. Ampun Tuhan, tobat. Jangan sampai pulang dari sini gue dijadiin wadal pesugihan nih, batin gue. Jujur aja, pas gue bersihin ruangan itu, benar-benar gak karuan rasanya. Berasa kayak ada yang liatin. Gue buru-buru sapu ruangan yang penuh cacaran abu dupa. Gue lap mejanya yang berdebu, dan langsung gue ambil botol mineral yang dimaksud. Pas terakhir gue mau pel lantai itu, dari sudut kamar jelas banget di telinga gue suara geraman semacam suara banteng 3 kali, dan lampu ruangan berkedip-kedip. Gue yang takut langsung lari keluar kamar dan panggil si ibu bos. "Ah, biasa itu, penunggu rumah saya mau kenalan sama kamu. Udah lanjut lagi kerjanya sampai bersih ya. Ingat lu ya, jangan sampai ada cacaran abu di lantai." Jawabnya hanya datar, padahal si ibu bos lihat dengan mata kepalanya sendiri. Gue lari-lari ngos-ngosan karena takut. Gue saat itu udah ngerasain yang namanya takut maksimal. Belum lagi disuruh ngerjain yang bukan jadi job desk gue. Tapi balik lagi, ya udahlah, lakuin aja. Selama gue digaji,
sama si Bu Bos. Persis sih, kebayang gue balik lagi ke ruangan itu karena belum selesai ngepel lantai dan memastikan setiap sudutnya sudah bersih. Ketika baru aja gue ngepel, lagi dan lagi gue diganggu sama bayangan hitam besar yang tiba-tiba tembus tembok. Gue istighfar berkali-kali. Gue berusaha untuk positive thinking. Mungkin gue salah lihat karena sekeliling gue juga kan serba hitam. Selang beberapa detik ada suara langkah kaki manusia yang kedengaran berjalan di dalam ruangan itu. Dan untuk kedua kalinya gue lari lagi datengin si Bu Bos yang lagi asik di depan layar monitor laptopnya. "Bu, saya nyerah bu. Itu tempat apaan sih bu? Saya takut bu." Rengek gue memelas. "Ya udah, kalau kamu takut, saya suruh Molly, anjing peliharaan, buat temenin kamu ya." Seketika Ibu Bos bangkit berdiri dan mengeluarkan Molly dari kandangnya dan menyuruh Molly mengikuti gue. Molly yang memang anjing rumahan dengan setia menurut akan perintah si majikan. Sedikitnya gue agak lega walaupun cuma ditemani sama seekor anjing. Gue pernah baca di salah satu artikel berita, ternyata kucing, anjing itu bisa mengusir setan. Dan benar aja, saat gue bawa si Molly, hawa horor dan merinding di tengkuk pun hilang. Gue gak menyia-nyiakan kesempatan itu. Segera gue buru-buru menyelesaikan pel lantai serta memastikan ruangan sudah bersih. Pas gue matikan lampu dan mau tutup pintunya, tiba-tiba Molly menggonggong keras berkali-kali dan masuk ke ruangan itu. Sontak saja mendengar hal tersebut, Ibu Bos datang menghampiri. "Molly, out, no barking." Molly pun keluar dan si Ibu Bos sempat menatap tajam ke dalam dan terlihat bibirnya seperti berkomat-kamit, tidak jelas. "Kamu tolong ya, jangan bicara sama siapapun, termasuk mama kamu. Mimin satu perusahaan sama nyokap, tapi beda divisi ya." Yang belum tahu cerita awalnya ada di treat, diguna-guna teman kantor. Gue pun hanya mengangguk dan langsung berlalu membawa termal setelah pekerjaan membersihkan ruangan selesai. Di perjalanan gue berhenti buat berdoa dalam hati, minta perlindungan Tuhan. Takutnya gue dijadiin wadal, kan gak lucu. Sesampainya di tempat kerja, gue pun langsung memercikan air dari dukun di 4 titik yang sama saat gue ambil tanah yang disuruh sama si Bu Bos. Singkat cerita, 3 hari kemudian di kantor penuh, ada banyak makanan dan semua anggota parkir maupun staf ditraktir sama si Bu Bos. Tumben ibu, ibu baik bener traktir kita. Ini kalau saya makan gak akan ada pemotongan gaji kan bu? Tanya gue memastikan. Takut aja, udah kenyang makan, ujungnya malah masuk jadi kasbon. Ya enggak lah, emangnya saya sekejam itu. Ngomong-ngomong, ini saya traktir kalian dalam rangka perpanjang kontraknya sudah keluar. Selamat kalian gak jadi di PHK, karena saya masih ada kontrak kerjasama di building ini 2 tahun ke depan. Semua pun bersorak gembira mendengar kabar baik itu. Namun hanya gue aja yang gak merespon apapun, karena gue merasa bersalah udah ngebantu Ibu Bos ini berlaku curang dengan cara goib. Gak lama kemudian gue mengajukan resign karena perasaan bersalah gue. Dan gak sampai 1 bulan gue nganggur, gue diterima kerja di tempat lain sebagai SPV gudang. Nah itulah pengalaman langsung yang gue saksikan. Ternyata Ibu Bos gue ini bersekutu dengan makhluk tak kasat mata untuk memudahkan jalannya. Gue kerja di perusahaan itu dari tahun 2014 sampai 2018 dan masuk kembali karena ada permintaan supaya gue bisa in charge di perusahaan tersebut dari tahun 2019 sampai 2020. Untuk di momen kedua kalinya gue bergabung, pernah disuruh melakukan hal yang sama, tapi gue udah berani nolak. Gue berdalih karena apa yang gue lakuin sama aja bersekutu dengan iblis dan juga gak percaya akan adanya Tuhan.
Gue pun sempat dibilang munafik dan fanatik. Tapi nggak apalah, daripada harus buat dosa lagi. Semoga bisa diambil pelajaran yang baik dalam cerita ini. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.